kaum muslimin dan muslimat. Jadi mengimani sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang Allah sebutkan untuk dirinya. Baik, dalam ayat-ayatnya dan wahyunya serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadatin 'alaiha, tanpa menambah-nambah. Jangan tambah-tambah. Sebab apa? Karena ilmunya tentang masalah sifat Allah kan tidak bisa direka-reka. Harus melalui berita yang benar. Kalau kita tambah berarti kita namanya mandai. Kemudian wala naqsin min hadian, jangan dikurangi. Allah sebutkan lalu kita nafikan. Jadi kita mengurangi. Disuruh mengimani, tidak mau kita. Itu namanya, kalau tadi mandai-mandai, kalau ini namanya tongkau. Mana yang bagus, tongkau atau mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Dua-duanya tak bagus. Nah, yang bagus itu adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul saja beriman, masa antum tidak ikuti? Apa bukti dia beriman? Dia tidak menakwilkan dan tidak mencari makna yang lain. Oh enggak, ditakwilkan tapi tidak sampai ke kita. Antum mengada-ngada namanya, ngada-ngada tong, mandai-mandai lagi. Ya, kalau memang ditakwilkan oleh Nabi pasti sampai ke kita. Berarti kalau Nabi tidak takwilkan, berarti tidak ditakwilkan. Oh enggak jelas makna zaman Nabi. Oh, ini yang tidak bisa kita terima nih. Karena Allah menyebut Nabi menggunakan bahasa Arab yang menjelaskan. Lalu mereka tidak paham. Kemudian dalam keadaan tidak paham diridhai pula oleh Allah agamanya. Ini tidak masuk. Mereka tidak paham maknanya. Lalu bagaimana mengimaninya? Oh ditakwilkan. Mana takwil, mana riwayatnya? Oh tidak sampai ke kita. Tidak sampai, kenapa antum bilang ada? Namanya ngada-ngada. Kalau ngada-ngada namanya mandai. Yang ada antum tolak, berarti antum tongkau. Jadi mana yang bagus? Tongkol mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Nah, makanya Ahlussunnah tidak masuk di sini. Ahlussunnah tidak menambah, tidak mengurangi. Apa yang ada itu yang diimani. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Wala tajawuzin laha, dan tidak pula melampaui. Misalnya Allah istiwa di atas arsy. Lalu kita tidak sebutkan seperti raja istiwa atau seperti raja duduk. Kalau ada yang mengatakan itu namanya memfitnah lagi. Kan ada yang memfitnah bahwa Wahabi itu Allah itu katanya duduk seperti saya duduk, seperti raja duduk katanya. Antum kalau tidak punya dalil jangan berdusta. Karena dusta itu dosa besar. Dusta dosa besar. Kalau tidak paham bertanya. Ya. Kalau tidak ngerti belajar, jangan memfitnah, jangan mengada-ngada. Karena Ahlussunnah tak pernah mengatakan Allah duduk, tidak pernah diartikan duduk gitu, di atas arsy. Antum dengar itu dari hasil nguping dari orang-orang yang memfitnah. Makanya ilmu jangan hasil nguping, tapi ilmu itu tuntut dari sumber aslinya. Kalau bicara tentang akidah yang disebut dengan Wahabi misalnya, ayo belajar kitab Wahabi sekarang. Biar tahu, jangan belajar kitab orang yang memusuhi. Antum tanya tentang Nabi ke orang jahiliyah Quraisy, apa jawabannya? Tukang ngaco dia tuh, tukang kurang ajar dia tuh, tukang sihir, dusta, ngaco umat. Tapi kalau antum tanya ke Abu Bakar, apa jawabannya? Iya, kita dengar apa yang dia baca. Dibaca oleh Nabi. Ayat-ayat wadduha wal-laili idza saja dan seterusnya. Dibaca ayat alif lam mim zalikal kitab. Oh, bagus rupanya. Tidak ada ngaco-ngaco umat nih. Ternyata orang Quraisy yang mengacau umat. Makanya kalau dengar dari orang-orang yang punya subuhat, antum masuk lingkaran subuhat. Tapi kalau antum belajar dengan cara yang sehat, alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Baca dan bandingkan yang Al-Quran dan hadis dengan apa yang dalam kitab-kitab orang-orang yang disebut dengan Wahabi itu. Walaupun sebenarnya Wahabi tidak ada. Hanya musuh-musuh yang memfitnah. Syiah, penjajah, lalu dikuatkan oleh ustaz-ustaz ahli
fitnah dan subuhat. Jelas ya? Antum tak percaya sama saya? Ana 15 tahun belajar di Madinah, Ustaz. Kemudian setelah tamat sering juga bolak-balik ke sana, mesti saya bertemu dengan Syekh atau duduk di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tidak ada pernah disebut antum kunu wahabiyin, jadilah kalian orang-orang wahabin aja. Atau jangan bermazhab kecuali mazhab wahabi, tidak ada. Baca mazhab Syafi'i. Maka kitab fikih kami, banyak bermazhab Syafi'i. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Rawdatul Talibin, itu rujukan utama. Dan juga bermazhab Maliki. Ya, di antara kitab kami adalah Al-Mudawwanatul Kubra. Ya, yang meriwayatkan perkataan Imam Malik, Az-Zakhira Al-Qarafi. Kemudian Bada'i'us Shana'i, Al-Muhalla, fikih zahiri. Bahkan fikih Syiah pun kami pelajari melalui kitabnya Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani. Tapi jangan bilang dan Syiah lah. Dan tonton Syiah tapi tidak Syiah. Sama saya paham ilmu kalam tapi saya bukan ahli kalam. Sama juga banyak orang yang paham hadis tapi bukan ahli hadis, tapi ahli hadis. Paham tidak? Saya paham itu, cuman saya bukan. Nanti udah mulai curiga salah ngomong saya jadinya. Itu pula yang dicatat nanti sebanyak ini tadi cakap itu yang dicatatnya. Mat, hapus nanti mat. Subhanallah. Kenapa ayah jelasnya dalam mulai curiganya? Ustaz ternyata Syiah dipelajarinya juga katanya. Nah, iya memang. Ya kita kan baca kitab. Lalu Imam Asy-Syaukani menyebut wabihi qala Az-Zaidiyah. Berarti Syiah Zaidi. Wa ilaihi zahab al-Hadawiyah. Jadi Al-Hadi. Wa biqala Imam Abu Ja'far Al-Baqir Al-Ja'fari ya. Nah, Ja'far Shadiq, mazhab Ja'fari. Tuh saya tutup telinga waktu itu, tidak boleh. Nah. Dan itu dipelajari semuanya. Dan tidak ada mazhab Wahabi, tidak ada mazhabnya. Yang ada adalah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua kita disuruh mempelajari ini. Mungkin beda dengan sebagian negara Arab. Kalau datang dari Indonesia, Malaysia, difokuskan mazhab Syafi'i sehingga tidak mengenal mazhab lain kecuali asal melalui nguping. Tahu ngupingnya? Dengar orang bicara tentang itu. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau datang dari Afrika misalnya atau dari India, Hanafi. Dari Afrika Maliki dan sebagainya. Ada di Timur Tengah diajarkan mazhab Wahabi. Alhamdulillah. Nah, kita semuanya disuruh pelajari. Dan alhamdulillah diminta mengikuti ilmu, bukan mengikuti hawa nafsu. Memang kami tidak disuruh oleh para guru ikuti selera masyarakat, tidak. Tapi disuruh menyesuaikan diri dengan masyarakat. Iya betul. Tapi mengikuti masyarakat tidak suruh. Paham tidak? Paham? Beradaptasi dengan masyarakat disuruh. Tapi kalau mengikuti keinginan masyarakat memang tidak. Karena keinginan masyarakat tidak ada habisnya. Jelas ya? Tidak ada habisnya. Mula-mula disuruhnya mimpin doa di masjid, besok mimpin doa di 7 hari, 40 hari, 100 hari nanti. Tidak ada habisnya Ustaz. Dan anak-anak jadi curiga dan itu jadinya. Nah.